Melonjaknya harga telur semakin berlarut-larut dan berdampak kepada banyak pihak. Konsumen di Pasar Bogor, Kota Bogor mengeluhkan harga telur ayam yang mahal. Kenaikan harga telur melampaui daya beli mereka. Nggak sesuai dengan keuangan. Keberatan ya Bu ya? Iya, keberatan banget. Karena kan ini setiap hari dikonsumsi. Untuk bikin kue atau apa? Iya, buat bikin kue. Karena kan makan juga pengen yang simpel telur. Tidak hanya berdampak pada konsumen rumahan, pelaku usaha makanan olahan berbahan dasar telur ayam seperti pembuat kue lapis legit di Jalan Prabu Gesan Ulun, Kabupaten Sumedang juga cukup parah terimbas tingginya harga telur. Keuntungan tergerus karena tidak mungkin menaikkan harga kue. Tetapi meski harga jual tidak naik, omset penjualan mereka anjlok akibat daya beli masyarakat turun. Ya, masalahnya kalau dari dulu kan sekitar harga mah 20, 23, sekarang mah udah 30, bingung sih. Makannya yang menurun. Kira-kira berapa persen penurunannya? Hampir 30%-an, hampir 50 juga. Mahalnya harga telur ayam di Pasar Kanoman, Kota Cirebon juga sangat berdampak pada pedagang. Dengan harga telur yang mencapai Rp31.000 per kilogram, salah satu pedagang bahkan mengalami penurunan penjualan hingga 75%. Biasa sedia berapa? Biasa 4 rak, sekarang yang cuma 1. Masih berapa satu rak? 15 kilo. Pedagang telur ayam di Pasar Rebo Purwakarta mensinyalir melonjaknya harga telur ayam menjadi Rp33.000 per kilogram adalah dampak dari kebijakan pemerintah kembali menjalankan program bantuan sosial yang salah satunya berupa telur ayam. Salah satunya yaitu karena adanya bantuan sosial dari pemerintah. Harga lebih bagus, jadi kebanyakan penyalur telur itu disalurkan ke pihak pemerintah yang membeli gitu daripada ke pasar gitu. Jadi akhirnya berebut gitu. Tingginya harga telur ayam di Kuningan juga membuat konsumen terutama kaum ibu di Kabupaten Kuningan mengeluh. Mereka meminta pemerintah mengatasi naiknya harga pangan termasuk telur. Dengan harga segitu merasa keberatan ya dengan ekonomi sekarang ini gitu ya. Lagian semua kan sembako pada naik. Ya mintanya harga stabil lah sesuai dengan pendapatan. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kuningan mengakui lonjakan harga telur tersebut terjadi imbas harga pakan ternak dan kebijakan bantuan sosial program Keluarga Harapan (PKH). Yang pertama terkait dengan harga pakan itu ya naik gitu Pak. Sejak minggu kemarin ada program bantuan sosial, walaupun belum digulirkan, tapi para pengusaha ini siap-siap dalam rangka pemenuhan kebutuhan bansos itu, sehingga pasokan ke pasar ini agak sedikit terganggu, sehingga mempengaruhi juga harga. Kisruh melonjaknya harga telur ini diduga baru akan berakhir jika proyek pengadaan telur ayam oleh pemerintah untuk bansos PKH. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kuningan mengakui lonjakan harga telur tersebut terjadi imbas harga pakan ternak dan kebijakan bantuan sosial program Keluarga Harapan (PKH). Tim Liputan melaporkan. Sebuah bangunan dibongkar oleh petugas PT KAI Daops 3 Cirebon karena berdiri di atas hak milik PT KAI. Pembongkaran paksa ini dilakukan setelah upaya persuasif tak diindahkan penghuninya. Petugas PT KAI Daops 3 Cirebon di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang membongkar bangunan seluas 140 meter persegi. Sebelumnya, bangunan tersebut dijadikan hunian dan tempat usaha oleh keluarga almarhum Casda. Bahkan bangunan yang berdiri bukan di atas tanah hak milik tersebut dibuat permanen tanpa seizin PT KAI. Material bangunan yang permanen membuat proses pembongkaran berlangsung cukup lama. Pembongkaran paksa bangunan aset PT KAI Daops 3 Cirebon ini dilakukan setelah upaya persuasif tak diindahkan penghuninya. 3 kali surat untuk memperpanjang kontrak sewa yang habis pada tahun 2010 tak digubris penghuni. Upaya paksa pun akhirnya dilakukan petugas untuk menertibkan aset. Kasda
pernah berkontak dengan PT KAI, yaitu tahun 2010. Masa kontrak habis, KAI Daops 3 Cirebon persuasif untuk memperpanjang kontrak, tapi penghuni tidak mau. Kita layangkan surat peringatan ke-1 tanggal 13 April, surat peringatan kedua 13 Mei, dan surat peringatan ketiga 1 Juni 2022. Tetap tidak peduli, akhirnya hari ini kita tertibkan. Artinya sudah habis kontrak berapa tahun berarti itu, Pak? Dari 2010 masa kontrak sudah habis. Di lokasi satu rumah berarti ya? Satu rumah. Tidak ada kendala, Pak? Alhamdulillah kegiatan berlangsung dengan kondusif. Dengan penjagaan ketat petugas baik dari Polsuska dan TNI Polri, pembongkaran bangunan yang memakan waktu hingga 8 jam berlangsung kondusif. Titik pembongkaran yang berada di tepi jalur arteri Pantura sempat mengakibatkan kepadatan arus. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Merayakan ulang tahunnya yang ke-32, SCTV kembali berbagi kebahagiaan kejutan. 32 bayi berupa bingkisan perlengkapan bayi dan uang tunai 5 juta rupiah kepada keluarga yang buah hatinya lahir pada 24 Agustus 2022. Rabu kemarin menjadi hari paling bahagia dan tak terlupakan bagi pasangan suami istri Muhammad Onal dan Frida Nur Aulia, warga desa Cinting, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Anak pertama mereka telah lahir dengan jenis kelamin laki-laki di ruang bersalin Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang pada pukul 03.35 waktu Indonesia Barat. Kebahagiaan bertambah saat tim SCTV memberikan kejutan baby born ulang tahun SCTV yang ke-32 berupa perlengkapan bayi serta uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih SCTV dan selamat ulang tahun ke-32, semoga semakin extraordinary. Kebahagiaan atas kelahiran sang buah hati juga terpancar dari keluarga pasangan Nanda Suhanda dan Ilah Sartila, warga Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi. Sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-32 SCTV, bayi mereka yang berjenis kelamin laki-laki lahir di Klinik Bidan Mutia Emitasari. Ayah bayi yang berprofesi sebagai buruh harian lepas dan sang ibu sebagai ibu rumah tangga tak kuasa menahan kebahagiaan. Bayi dengan berat badan 3,1 kg dan panjang 51 cm ini dalam kondisi sehat. Kebahagiaan semakin lengkap karena SCTV memberikan kado istimewa saat hari ulang tahun ke-32-nya berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah kepada orang tua bayi dan bingkisan berupa produk dan perlengkapan bayi. Selamat ulang tahun yang ke-32 untuk SCTV, semoga semakin extraordinary. Sementara di Kabupaten Cirebon, tangisan bayi terdengar di rumah bersalin bidan Desa Ervina di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu pada Rabu pagi, tepatnya pukul 6:10. Putri keempat pasangan Basuni dan Murni lahir di rumah bidan Desa Ervina. Kebahagiaan terlihat dari raut wajah sang ibu saat menerima kedatangan tim SCTV. Sang ibu tak menyangka putrinya yang baru lahir saat sang surya baru naik ke permukaan ini mendapatkan kejutan baby born SCTV. Pasutri yang bekerja sebagai penjual buah keliling tersebut tak dapat berkata-kata mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah dan bingkisan perlengkapan bayi. Senang nggak, Bu? Senang. Kenapa, Bu? Ada kejutan dari SCTV, dapat baju, dari bantuan. Ini rencana anaknya mau dinamain siapa, Bu? Namanya ntar siapa ya? Citra Cahaya. Sang nenek yang turut bahagia menyaksikan cucunya menerima kejutan dan mencetuskan nama Cahaya Citra bagi cucu perempuannya tersebut. 24 Agustus 2022 bertepatan dengan hari ulang tahun ke-32 SCTV. Perayaan ini dilakukan tim SCTV dengan memberikan kado istimewa kepada ibu yang melahirkan bayi pada tanggal yang sama di sejumlah daerah di Indonesia.
Agun Gunawan, Maruli Habibi, dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cimahi. Selamat ulang tahun yang ke-32, semoga makin extraordinary. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.